Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya sejarah. Materinya tidak jauh dari yang kemarin 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai kolonialis imperialisme bangsa barat di Indonesia. Nah, untuk hari ini ya yang bisa kalian lihat adalah ekspansi bangsa Eropa di Indonesia. Nah, itu yang pertama, timbulnya kolonialisme dan imperialisme Eropa dan seterusnya, itu dibaca sendiri ya. Nah, yang kedua, ekspansi bangsa Eropa. Ya sing loro iku ya diwaca dhewe, pokoknya kolonialis dan imperialisme di Indonesia itu intinya kan kemarin kolonialis adalah mengambil sumber daya alam, sumber daya manusia, dieksploitasi atau dieksplor sama orang barat untuk dibawa ke negara yang bersangkutan. Kalau yang imperialis di Indonesia, orang Indonesia itu dipengaruhi di segala hal, di berbagai bidang kehidupan itu dipengaruhi oleh bangsa barat. Nah, itu yang ketiga ini. Para imigran itu kemudian mengklaim daerah barat itu sebagai miliknya dan melakukan penguasaan politik atas wilayah tersebut. Jadi seperti 3G, Gold Glory Gospel. Jadi mereka ketika menemukan daerah baru terus ingin menguasai, itu dianggap oleh bangsa lain itu miliknya, milik bangsa yang menemukan itu. Nah, ini kan para imigran juga melakukan eksploitasi SDA, pemaksaan memeluk agama tertentu gospel, dan pemaksaan memperlakukan adat kebudayaan yang mereka bawa dari negeri leluhurnya. Itu imperialis. Faktor-faktor yang mendorong penjelajahan dunia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, itu sing minggu ini kan ya uniku kan, bangsa barat menamakan atau apa ya, menjuluki mereka itu adalah bangsa penjelajah atau mereka itu yang menemukan dunia. Paling terkenal adalah bangsa Portugis dan Spanyol, itu bangsa penjelajah. Maka dua bangsa itu mereka dulu itu punya suatu perjanjian bahwa bumi itu dibagi menjadi dua, dunia itu dibagi menjadi dua. Jadi satu miliknya Portugis, satu miliknya Spanyol. Nah, ini penjelajahan bangsa Portugis itu dibaca nama-namanya. Tuh Spanyol diwaca ya karo ngrungokno. Nah, ini penjelajahan bangsa Belanda. Selain Portugis, Spanyol, Belanda, terus Prancis pernah, yaitu Belanda keturunan Prancis yang pernah menjajah Indonesia. Terus Jepang, itu bangsa Belanda memulai penjelajahan samudera dengan dilatar belakangi konflik politik yang berkecamuk di Eropa. Itu Raja Portugis dan Raja Spanyol bersekutu untuk menghancurkan jaringan dagang masyarakat dan seterusnya. Nah, akhirnya pedagang Belanda terpaksa mencari sendiri komoditas dagang mereka hingga ke dunia timur, itu ya sampailah ke Nusantara. Pokoknya pada dasarnya bangsa barat ketika datang ke Nusantara, mereka itu memang awalnya untuk berdagang, tapi muncul niat berikutnya, yaitu ingin menguasai. Nah, ini penjelajahan bangsa Belanda. Penjelajahan bangsa Belanda ke dunia timur mengawali kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Selain kolonialis, imperialis. Ini Cornelis de Houtman
tiba di Pelabuhan Banten pada 1596. Nah, ini adalah orang Belanda yang pertama kali masuk ke Nusantara. Gara-gara ini, akhirnya dia memberitahu teman-temannya, para pedagang-pedagang Belanda itu, untuk datang ke Nusantara untuk berdagang. Tapi apa yang terjadi? Para pedagang-pedagang Belanda itu malah bersaing. Memang bagus ketika orang itu bersaing, berkompetisi itu bagus. Tapi yang menjadi tidak bagus adalah kompetisi yang tidak sehat. Muncul persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan di antara para pedagang Belanda itu sendiri. Wong pada dasarnya mereka itu kan orang Belanda semua, ingin mengakali orang Nusantara, tapi mereka saling menjatuhkan sesama pedagang Belanda. Nah, dari situ akhirnya ada orang Belanda itu yang mempunyai ide untuk mengumpulkan orang-orang Belanda yang ada di Nusantara, mengumpulkan pedagang-pedagang Belanda untuk mendirikan suatu komunitas atau perkumpulan. Akhirnya dinamakan apa? Mungkin kalian sudah pernah menerima materi ini. Nama komunitasnya adalah VOC. Jadi, kalau kepanjangannya kan Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Compagnie itu ya company itu loh, perusahaan. Jadi suatu perkumpulan pedagang Belanda di Indonesia, namanya VOC. Nah, jadi penjajah Belanda itu terbagi menjadi dua fase. Mungkin kalau dulu di SMP ada pertanyaan, bangsa mana yang paling lama menjajah di Indonesia? Jawabanmu pasti kan Belanda. Padahal ketika bangsa Belanda berada di Indonesia, itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fasenya VOC dan fasenya kerajaan Belanda. Ketika VOC bangkrut, barulah kerajaan Belanda itu yang mengurusi Indonesia. Nah, siapa nama orang yang punya ide mendirikan VOC? Namanya itu Johan van Oldenbarneveldt, bukan bor kayu. Materi pak, kayak materi ini. Nah, itu saja ya, dipelajari. Nanti tugasnya kalian merangkum yang saya bicarakan ini sama ini materinya, diulang-ulangi ya, tulis di kertas, difoto, lalu kirimkan ke email saya ajiharyadio@gmail.com, pakai yo ininya. Ingat, jangan berbuat curang, jangan di crop pekerjaan.